Pemirsa, lowongan kerja sebagai petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU diserbu oleh masyarakat. Apa yang terjadi di Jakarta menggambarkan situasi bahwa jumlah lapangan kerja tidak sebanding dengan pencari kerja. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Beginilah suasana ketika ratusan orang mendatangi Balai Kota DKI Jakarta untuk melamar sebagai petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU pada Rabu dan Selasa lalu. Tampak ratusan orang berdesakan untuk melamar menjadi petugas PPSU alias pasukan Oranye. Pemprov DKI membuka lowongan pekerjaan bagi warga Jakarta sebagai petugas PPSU dengan kuota 1.100 orang. Dan akan bertambah 506 lowongan di awal tahun depan. Juga dibuka 1.000 lowongan untuk petugas damkar. Pemprov DKI hanya mensyaratkan ijazah minimal sekolah dasar dan memiliki KTP DKI untuk melamar. Inilah yang membuat jumlah pelamar membludak. Ya, saya mengatakan realitas yang kita hadapi di Jakarta ini hampir 350.000 pengangguran. Dengan latar belakang pendidikan memang sangat di latar belakang dengan SD, SMP, dan SMA. Pengangguran paling banyak di Jakarta itu justru dari tenaga-tenaga dari sekolah keterampilan ya STM. Mas Iko juga tahu. Kemudian yang terdaftar sekarang itu hampir 43.000. Nah sekarang pemetaan di mana wilayah yang paling banyak pengangguran. Itu paling banyak adalah di wilayah Jakarta Timur dan sebagian besar di Jakarta Barat. Nah, Jakarta Timur dan Jakarta Barat ini adalah kawasan atau wilayah yang menjadi tujuan utama para pendatang di Jakarta. Itu terpetakan dari komposisi jumlah penduduk yang demikian besar. Nah, sekarang pertanyaannya, selain masalah kesulitan mencari kerja, sekarang ancaman PHK juga tinggi gitu. Pemprov Jakarta sendiri mengaku kaget dengan banyaknya pelamar untuk lowongan PPSU maupun damkar. Staf khusus gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Ciko Hakim menilai situasi ini tak lepas dari kondisi ekonomi nasional yang memang sedang menurun sehingga banyak pengangguran. Ya, sebenarnya kita pertama mengapresiasi apa yang menjadi antusiasme warga. Tapi yang kedua tentu kita prihatin ya kalau kita mendengar apa yang disampaikan oleh saudara-saudara kita yang melamar tadi. Ya memang kondisi ekonomi nasional dan Jakarta juga tentunya sedang lesu, banyak PHK terjadi di mana-mana dan ini selain memang kita membutuhkan PPSU itu sendiri, tapi juga ini adalah bagian dari upaya andil dari Pemprov DKI Jakarta untuk bisa bagaimana mengurangi jumlah pengangguran dan bisa mengakomodir tenaga-tenaga kerja yang sedang mencari kerja. Dan di Jakarta ini sebenarnya kan yang dibutuhkan 500.000 tenaga kerja dan ini hanya salah satu yang bisa kita lakukan. Tapi selain juga PPSU ada juga perekrutan damkar dan PJT lain. Damkar itu ada 1.000 dan ya kita mencoba untuk bagaimana caranya betul-betul nanti dalam rekrutmen merekrut teman-teman atau saudara-saudara kita yang paling tepat untuk posisi itu. Kalau terkait dengan kaget apa enggaknya, ya cukup kaget, tapi ya dapat dimaklumi seperti yang saya sampaikan tadi dengan kondisi ekonomi seperti ini. Lowongan untuk menjadi pasukan Oranye ini bukan hanya diminati para lulusan SD hingga SMA, bahkan ada juga sarjana yang ikut melamar. Alasannya karena sudah melamar ke berbagai tempat, namun belum diterima. Apa? Lulusan S1. S1 apa tuh? Manajemen. Kenapa memilih lamar PPSU nggak di tempat lain gitu? Pertama sebenarnya saya udah melamar ke mana aja, swasta maupun di negeri juga saya sudah berusaha. Tapi selagi ada peluang dan kesempatan saya tetap untuk bisa apply kerjaan di mana aja. Tapi sebelumnya udah ngelamar-ngelamar di perusahaan lain? Sudah.
Itu diterima atau gimana Kak? Pertama sih awalnya untuk tes psikotes seperti itu, terus mentak-mentak sih di interview. Iya. Dan itu belum ada panggilan lagi. Pengamat tata kota Yayat Supriyatna menyebut memang ada kecemasan dalam memburu lapangan kerja. Adanya sarjana yang bersedia menjadi PPSU menunjukkan bahwa peluang kerja untuk sarjana juga sudah terbatas. Jadi ada kecemasan dan kekhawatiran di bidang apa yang kemungkinan bisa diterima. Tadi ada yang cukup bikin kita prihatin adalah ada sarjana yang bersedia bekerja untuk di PPSU. Ini kan menunjukkan peluang untuk sarjana saja sudah terbatas gitu. Tiap tahun pertambahan jumlah angkatan kerja baru memang sangat banyak, mencapai sekitar 3,3 juta hingga 4,4 juta orang per tahun. Rata-rata, pertumbuhan tahunan selama 8 tahun terakhir adalah 3,3 juta orang. Dengan puncaknya pada tahun 2024 mencapai 4,4 juta orang. Mayoritas angkatan kerja itu terpaksa bekerja di sektor informal. Sebagai gambaran, pada tahun 2023 lalu hanya sekitar 40,42% dari total pekerja di Indonesia berada di sektor formal, sedangkan sisanya bekerja di sektor informal. Sedangkan jumlah lapangan kerja yang mampu disediakan untuk tiap 1% pertumbuhan ekonomi jumlahnya makin kecil. Jika pada era 1980-an hingga awal 2000-an, setiap 1% pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan sekitar 400.000 hingga 450.000 lapangan kerja baru. Saat ini, setiap 1% pertumbuhan ekonomi hanya mampu menciptakan sekitar 150.000 lapangan kerja baru. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk faktor peningkatan otomatisasi, pergeseran struktur ekonomi dari sektor padat karya ke sektor padat modal, serta kurang optimalnya industrialisasi dan hilirisasi untuk mengatasi tantangan ini. Pemerintah berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkualitas, dengan fokus pada sektor-sektor yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Dengan pertumbuhan ekonomi yang hanya di level 5% seperti dalam beberapa tahun terakhir, dipastikan tidak akan mampu menampung penambahan jumlah angkatan kerja yang tiap tahunnya bertambah 3 juta orang. Solusinya, pemerintah bukan hanya harus berusaha meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi di level 7%, tapi juga meningkatkan kualitas pertumbuhan hingga setiap 1% pertumbuhan mampu lebih banyak membuka lapangan kerja. Idealnya, setiap 1% pertumbuhan ekonomi bisa membuka 500.000 lapangan kerja, bukan 150.000 lapangan kerja seperti saat ini. Apakah pemerintah mampu? Sejujurnya, itu masih dalam tanda tanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.